Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota saya Anissa Belvira dan Wedi Zuhairah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi genetika Mendel 2, yang mana saya Anissa Belvira akan membahas tentang pengertian hukum Mendel 2, persilangan dihibrid dan persilangan monohibrid. Nah, di sini bunyi hukum Mendel 2, yang mana di sini hukum Mendel 2 adalah hukum pengelompokan gen secara bebas atau asortasi. Pada pembentukan sel kelamin atau gamet, alel mengadakan kombinasi secara bebas sehingga sifat yang muncul dalam persilangannya beraneka ragam. Hukum ini berlaku untuk persilangan dengan dua sifat beda dihibrid atau lebih polihibrid. Di dalam hukum Mendel telah terbagi menjadi 5 bentuk penyimpangan. Yang pertama, antavisme. Penyimpangan ini terjadi pada jengger ayam yang memiliki bentuk berbeda-beda, yaitu seperti pea, walnut, rose, dan single. Yang kedua, kriptomeri. Penyimpangan yang berikutnya ialah kriptomeri yang memiliki asli tersembunyi. Dalam penyimpangan ini akan mempengaruhi gen dominan tersembunyi jika berdiri sendiri dengan gen dominan lainnya. Yang ketiga, polimeri. Polimeri merupakan sebuah keadaan di mana pada beberapa gen yang berdiri sendiri dapat mempengaruhi tubuh organisme. Yang keempat, espitasis. Yang kelima, gen komplementer. Lanjut masuk ke persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga merah, putih, dan sebagainya, atau bentuk buah bulat, lonjong, dan sebagainya. Langsung kita masuk ke persilangan dihibrid. Pada persilangan dihibrid kita akan memperhatikan dua sifat beda atau lebih, misalnya warna buah dan bentuk buah dan rasa buah. Terus pada persilangan hibrid berlaku hukum 2 Mendel, karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Lanjut, di sini ada contoh soal yang mana persilangan antara biji bulat kuning B besar, B besar, K besar, K besar dengan biji kisut hijau B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Biji bulat disimbolkan dengan B besar, dominan terhadap biji kisut B kecil, dan warna kuning K besar, dominan terhadap warna hijau disimbolkan dengan K kecil. Lakukanlah persilangan sampai mendapat F2. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini penyelesaiannya dapat dilihat. Perbedaannya ini. Contoh biji kacang ercis. Di sini ada berwarna kuning dan berwarna hijau. Perbedaannya ini dapat kita lihat dari bentuk dan warnanya. Nah, ini berwarna bulat kuning dan sedangkan ini berwarna kisut hijau. Nah, di sini warna biji bulat kuning ini dia ini dominan, sedangkan yang kisut hijau ini dia resesif. Nah, apakah kalian tahu dominan dan resesif ini apa? Dominan ini sifat yang menutupi, sedangkan resesif ini dia sifat yang tertutupi. Nah, langsung kita akan cari parental 1 atau P1. Langsung kita tulis di sini B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah,
Kalau fenotipnya bulat kuning dan dia dominan, kita tulis B besar, B besar, K besar, K besar. Jadi ini dibilangnya dominan homozigot. Disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini dinamakan dengan resesif homozigot. Langsung kita cari alel. Nah, alelnya dari sini tadi kita ambil B besar, K besar, ini B kecil, K kecil. Langsung kita cari F1-nya. F1-nya dari sini tadi. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, jadi ini menghasilkan bulat kuning. Mengapa bulat kuning? Karena B besar dengan B kecil ini fenotipnya bulat. K besar dengan K kecil ini fenotipnya kuning. Jadi bulat kuning ini 100%. Langsung kita masuk ke P2. P2 ini yaitu F1 disilangkan dengan F1, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini kan sama tuh. Sedangkan di sini kan dua sifat berbeda. Jadi, kita harus tentuin sifatnya. Nah, ini dia. B besar, K besar ditulis di sini. B besar, K kecil tulis di sini. Langsung kita masuk lagi di sini. B kecil, K besar tulis di bawah. Terus B kecil, K kecil tulis di bawah. Begitu juga seterusnya yang di sebelah juga gitu. Setelah kita ketemu dengan sifatnya, langsung kita tulis di sini, cari F2 dengan membuat kolom tabel. Nah, di sini kolom tabelnya yang hasil alel ini tadi B besar K besar kita pindahkan di sini, kita tulis di sini. Nih, terus yang bagian ini kita tulis di sini. Nah, dari mana dapat ini? Ya dari sini kita silangkan tadi. Ini B besar, B besar, B besar, B besar, K besar, K besar, K besar, K besar. Ini lagi B besar, B besar, K besar, K kecil. Nih. Terus ini B besar, B besar. Terus B kecil, K besar, K kecil. Terus ini lagi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, seterusnya yang ini ya kita ambil dari sini. B besar, B besar, K besar, K kecil, tulis di sini. Dah. Seterusnya sampai sini. Nah, terus ini tadi kan ditentuin kan, tadi kan soalnya kan kita di sini mempunyai sifat bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau. Di sini saya lambangkan dengan bintang ya, biar mudah gitu. Nah, bulat kuning ini dilambangkan dengan bintang, bulat hijau dengan bunga, kisut kuning dengan bulan, kisut hijau dengan awan. Nah, supaya mudah dipahamin. Di sini bulat kuning ini disimbolkan dengan adanya huruf B besar sama K besar. Di sini kita cari B besar dan K besar. Ini B besar, ada K besar. Ini B besar, K besar. Ini ada B besar, ada K besar. Nah, disilangkan nih dengan bintang nih. Udah saya cari ya. Ini bintang. Pokoknya itu simbolnya B besar, K besar. Tinggal kita hitung bintangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Berarti di sini tulis 9. Sedangkan bulat hijau. Nah, bulat hijau di sini B besar, K kecil. Nah, jadi K kecil, K-nya itu harus kecil semua gitu. Jadi di sini nih, contohnya gini. B besar, K kecil. Berarti ini termasuk ke bulat hijau. Mana lagi kita cari ini, B besar, K kecil. Nah, jadi ada 1, 2, 3. Jadi kita tulis 3 di sini. Terus kisut kuning. Nah, kisut kuning ini dia ini nih ya seperti ini, B kecil, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K besar. Nah, dia ini harus ada B kecilnya sama huruf K besarnya. Nah, di sini ada 3, 1, 2, 3. Nah, jadi di sini tulis 3. Nah, sedangkan kisut hijau ini dia ini semua hurufnya ini harus kecil. Jadi cuma ada 1, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, jadi ada 1.
Jadi perbandingan fenotipnya ditemuin 9:3:3:1. Jadi keseluruhan ini memunculkan 16 sifat ya dari hasil dari biji kacang ercis tadi, dari bulat kuning sama kisut hijau. Nah, jadi gitulah gambaran penyelesaiannya. Semoga paham ya. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Zuhairah. Di sini saya akan menjelaskan materi pada poin C dan poin D. Yaitu poin C, persilangan trihibrid atau perkawinan trihibrid. Persilangan trihibrid adalah persilangan dua individu dengan 3 sifat berbeda atau lebih yang menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip dan genotip tertentu. Misalnya, kita ambil contoh pada kacang ercis dengan bentuk biji, warna biji, dan tinggi batang. Dengan bertambahnya sifat yang diperhatikan, pastilah bahwa kombinasi genotip dan fenotip yang muncul juga bertambah banyak. Pada percobaannya, Mendel melakukan persilangan kacang ercis dengan 3 sifat berbeda, yaitu tinggi batang, biji bulat, dan biji berwarna kuning. Sedangkan kacang ercis berbatang pendek, berbiji keriput, dan berwarna hijau. Poin selanjutnya yaitu yang D, alel kodominan, yaitu merupakan ekspresi antara dua alel secara bersamaan yang kemudian menghasilkan fenotip berbeda. Kodominan juga dapat diartikan dengan hubungan antara dua versi gen yang sama. Individu menerima versi gen yang disebut alel dari masing-masing orang tua. Jika alel berbeda, alel dominan biasanya akan diekspresikan, sedangkan efek alel lainnya yang disebut resesif akan ditutupi. Tetapi ketika ada kodominan, maka kedua alel tidak resesif dan fenotip dari kedua alel diekspresikan. Pada peristiwa kodominan, setiap alel menghasilkan suatu produk, tetapi jenis produknya tidak sama. Karena setiap alel menghasilkan suatu produk, maka ketika hadir dalam keadaan heterozigot akan ada dua produk gen dalam satu individu. Dengan demikian, ada perbedaan fenotip antara individu homozigot dan individu heterozigot. Perkawinan dua individu heterozigot akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip 1:2:1, sama seperti perbandingan genotipnya. Perbedaannya dengan peristiwa semi-dominan adalah fenotip heterozigot pada semi-dominan merupakan sifat antara homozigot dominan dan homozigot resesif. Sedangkan pada kodominan, fenotip heterozigot memiliki sifat campuran dua produk alel, yaitu antara produk dua alel dalam satu sistem gen.